teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa kita masih dimulai. Doa selesai. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ada suratnya. Hah? Sonia kenapa? Ada suratnya? Ada. Ya? Ya. Tidak ada? Ya. Oke, kalau tidak ada berarti apa? Apa? Baik. Mohon untuk sebelum kita belajar, mohon dicek dulu kebersihannya. Mohon yang itu gelas-gelas dibersihkan, dirapikan. Tengok kiri kanannya. Tengok kiri kanan. Sudah bersih? Oke. Oke, sebelum kita belajar, kita bikin kesepakatan kelas. Seperti kemarin, kita adalah ibu tugaskan apa kemarin? Ya, sesuai dengan KKPD ya. Nah, kalau tidak mengerjakan berarti apa? Kemarin kesepakatannya? Ya, tidak mendapat nilai. Kemudian mendapat hukuman tambah tugas. Tugas lagi kan? Oke, pekerjaan ibu mau lihat sampai mana pengetahuan kalian mengenai pembelajaran kita kemarin. Ini ada asesmen diagnostik ya. Tolong dikerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Itu double nggak sih? Mengapa memilih jenis tanaman pada satu produksi biaya sangat penting? B. C. C. Ini kerjakan. KKPD terkaitnya ujiannya sudah habis waktunya, silakan dikumpulkan. Silakan stokkan, ambil kumpulkan. Silakan. Oke, terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Ibu harap kalian bisa menuntaskan pekerjaan kita selesai untuk sesi tujuan ini ya. Baik, sekarang untuk pemantik, Ibu putarkan videonya. Mohon kalian simak dan Ibu bertanya, jawabannya pertanyaan ya. Kalian cermati, kenapa harga cabai mahal? Ingat itu. Yang kedua, kenapa pergantian musim mempengaruhi harga cabai? Kemudian, adakah teknologi yang bisa mempertahankan kesegaran cabai? Mohon ingat ini ya. Baca. Nanti Ibu kirim itu pertanyaannya. Kita putar sama-sama. Sementara itu di Pasar Palmerah Jakarta Pusat, tingginya harga cabai sudah terjadi selama 1 minggu belakangan. Harga cabai rawit merah di Pasar Palmerah kini Rp130.000 per kilogram. Senior Institute for Development Economics and Finance Index Bustanul Arifin, selamat malam Pak Bustanul. Kenaikannya itu luar biasa. Sekarang harga cabai 2 kali lipat dari harga normal. Apa yang perlu kita evaluasi soal ketersediaan produksi tanam seperti cabai di tingkat petani? Baik, sebetulnya ini kalender atau siklus yang terjadi setiap tahun, lebih tepatnya pada siklus yang terjadi setiap tahun, lebih tepatnya pada ujung musim penghujan. Kesimpulannya pertama apa?
Karena cuaca. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan semuanya. Kemudian Kenapa harga cabai mahal? Ada yang bisa jawab? Apa tadi? Musim. Oke. Harga? Harga cabai meningkat gara-gara gagal panen karena kan cuaca dan kurangnya teknologi. Karena cuaca. Kemudian teknologi untuk mengapa? Cabai supaya apa? Mengawetkan? Ya, mengawetkan. Kelompok sini? Ada? Kenapa harga cabai mahal? Karena dari saya, beliau cara pemanenan masih menggunakan tenaga manual. Terlebih lagi kondisi lahan yang besar sekaligus kekurangan SDM atau sumber daya manusia. Oh, jadi sumber dayanya untuk memanfaatkan teknologinya ya. Bagaimana cara memanen seperti di luar negeri itu kan ada alat gitu ya. Ya, kita memang belum mempunyai teknologi cara mengetik cabai yang benar ya, yang sehat. Kemudian di kelompok Novia, bagaimana Novia? Kalau musim kemarau, cabai bagus ya. Bagus ya. Kalau musim hujan apa kendalanya? Ya, hujan. Sama penyakit ya. Tentunya yang mengenai wadahnya gitu ya, tempat tumbuhnya. Kalau hujan, jamur, apalagi yang bisa tumbuh penyakit gitu ya, bisa tumbuh. Nah, itu mempengaruhi pertumbuhan harga cabai. Jadi pergantian musim mempengaruhi harga cabai. Kalau musim hujan tentunya harga cabai akan naik karena dipengaruhi oleh musim hujan yang menyebabkan hama penyakit. Kemudian adakah teknologi yang bisa mempertahankan kesegaran cabai? Ada tidak sekarang biar cabainya segar? Karena kan kalau cabainya sudah busuk kan, kalau dibikinkan sambal kan tidak enak lagi kan? Jadi harus yang segar. Nah, ada tidak teknologinya? Kalau di kulkas bagus nggak disimpan? Bertahan nggak dia? Ya, kita kalian bisa perkalian? Bisa perkalian di aritmatika? Ini ya. Nah, ini nilainya 6 ya? Nah, 7. Yang kedua ini 7 ya. 8, 9, 9. Berarti 10 ya. Nah, sekarang nilainya 6. Kalau ibu bilang 6 kali 6 berarti 6. 6 ya, cukup 6. 6 ya? Iya. Yang ditekuk ini kan nilainya kan 6 kan? Nah, tekuk gini nah, jari awalnya jari begini. Tekuk yang 6. Ini nilainya kan? Kali 36 kan? Nah, sekarang 7. Ini kan? Ya kan? 6. 6, 7 ya? 6, 7. 7 kali 8. 6, 7, 8. Ya? Yang berdiri berapa? Totalnya? 5. Nah, yang ini yang lebih kecil ini berapa? 3. Ini? 2. 3 kali 2? Nah, tujuannya adalah kita mengeksplorasi sistem produksi budaya peternakan, perikanan, dan pertanian bernilai berdasarkan analisa ekonomi dan teknologi. Identifikasi dan penjelasan komponen dalam sistem produksi budidaya serta faktor-faktor teknologi yang digunakan. Pengenalan sistem produksi budidaya. Sistem produksi budidaya adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk membudidayakan tanaman, ternak, atau ikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan dan hasil ekonomis. Sistem ini dapat melibatkan berbagai komponen dan pemahaman mendalam tentang setiap komponen ini adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam budidaya. Baik, membudidayakan tanaman. Contohnya apa kemarin yang kita budidayakan? Yang membudidayakan untuk ternak sapi. Ternak sapi apa yang dibudidayakan? Sistem bagaimana? Sistem modern contohnya ya. Bagaimana sistem ternak modern? Yang mana kelompoknya? Ya kan? Contohnya bagaimana?
Bagaimana yang sistem ternak modern? Sistemnya kami menggunakan sistem peternakan sapi bukan modern ya, tapi konvensional yaitu tradisional. Tradisional ya, skala rumah tangga ya, belum modern. Iya. Kemudian yang perikanan, siapa perikanan? Yang perikanan siapa? Ya. Bagaimana pengembangannya? Sana, saya menggunakan SDM karena alatnya pun masih terbatas seperti egrek. Yang kedua ya, karena Belum adanya kemajuan teknologi di Indonesia. Iya, masih industri rumahan ya, atau industri rumahan penggunaannya. Baik, sekarang kita tanya. Jadi tanaman identifikasi jenis tanaman dibedakan misalnya padi, jagung, sayuran, buah-buahan atau tanaman hortikultura lainnya. Jadi yang kita budidayakan itu misalnya jagung. Kalau jagung itu jagung apa yang kita budidayakan? Contohnya, jenis jagung apa? Jenis jagung apa yang kita budidayakan? Jagung manis. Kemudian padi apa yang ada di tempat kita budidayakan? Padi gogo. Kemudian apalagi jagung manis, padi gogo. Sayuran apa yang dibudidayakan? Sayuran apa? Ya. Padi. Atau jelaskan jenis tanah, iklim dan kondisi lingkungan. Nah, kalau tanah bedanya di tempat Jawa dengan di Kalimantan. Kalau kita ini tanahnya kalau apa namanya yang didasari itu kan jadi sayuran kita ini kan kurang ya. Kalau dibandingkan di Jawa seperti di daerah dataran tinggi itu kan sayur-sayuran, kayak biji itu kan bagus kan. Nah, beda dengan tanah kita. Kalau tanah kita ini adalah yang sesuai itu adalah tanaman perkebunan seperti sawit, karet. Nah itu bagus. Kalau untuk sayuran kurang. Karena itu apa? Karena tanahnya berkabar yang 30 menit. Oh, dikerjakan. Yang pertanian. Yang perikanan. Usman, ya oke. Haji Usman, masuk Haji Usman, ya masih baik. Oh, oke. Oh, ini udah lama budaya ikan lele. Udah lama. Ya. Bisa lihat ini ikannya. Banyak banget ya Pak. Ya. Sebelah berapa ya dalam satu orang ini Pak? 30.000. 30.000? Ya. 30.000 banyak banget Pak. Iya. Banyak. Oh. Nah, dengan 30.000 ini habis pakan berapa misalnya Pak? Ya 30.000 itu ya 100 lah. 100 apa? 100 karung. 100 karung. Ya, Berarti bisa 3 ton. Ya, 3 ton. Kalau 30 ya? Ya, tonan guys itu misalnya 3 ton. Masya Allah. Buat nih guys. Ini buat berapa ya? Ini 78. 78. Ya. Baik, sekarang Ini sudah saya tulis bos, ya tulis seperti ini. Ini yang saya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saat itu mulai kita kenal sama orang, terus itu lagi juga itu punya orang sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang budidaya tanaman hidroponik oleh saya sendiri, Novia Anda, dan teman saya ada Dina Momika, Bidang Akademi dan Muhammad Iqbal. Tujuan hidroponik
studi, metode hidroponik adalah solusi bertani dalam mengatasi keterbatasan lahan atau tanah. Proyek masalah yang akan dibahas permasalahannya yaitu modal yang diperlukan sangat besar dalam satu menggunakan alat seadanya yang memang kita sudah punya di lingkungan sekitar kita. Dua, air yang digunakan yaitu menggunakan sumur buatan sendiri. Ketiga, diperoleh dari semua pertanyaan di atas. Data tersebut didapatkan dari observasi di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh kami. Di area itu ada beberapa contoh yaitu ada selada dan hingga kampung. Kesimpulan dari presentasi yaitu adalah suatu metode yang lengkap. Terima kasih. Itu adalah Saya Agus Samsuri, saya perwakilan dari kelompok yang akan membahas kelompok sapi nanti. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok hidroponik ya. Memang hidroponik merupakan cara bertanam untuk efisien, tapi tidak menutup kemungkinan tanaman tersebut sehat terus. Nah, apa langkah yang akan kalian lakukan jika tanaman yang kalian tanam terkena suatu penyakit atau busuk? Oke, demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. terima kasih atas dari pertanyaannya. Langkah yang akan kami lakukan yaitu segera mencabut atau membuang atau juga menjauhkan tanaman tersebut dari tanaman yang sehat sehingga dan tanaman yang rusak itu tidak menyebabkan tanaman yang sehat. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok peternakan sapi dengan beranggota Agus Samsuri, Muhammad Rangga, Eva Diana Putri, Ia Kasia, Sonia Priadita. Di sini kami akan membahas beberapa yang akan kami bahas seperti di layar mengenai kandang sapi, hal-hal yang diperlukan terkait kandang sapi, perawatan sapi, modal usaha, serta ada pertanyaan dari banyak halaman yang mempertanyakannya dan juga ada kesimpulan. Oke, kata pengantar, kami dari kelompok peternak sapi akan membahas tentang perihal kandang sapi, perawatan sapi, modal usaha, serta ada pertanyaan dari banyak halaman yang mempertanyakannya dan juga ada kesimpulan. Oke, kata pengantar, kami dari kelompok peternak sapi akan membahas tentang perihal peternakan sapi. Tujuan kami membuat artikel ini yaitu untuk mengeksplorasi jenis sapi, manajemen, reproduksi, hingga pemasaran dan ekonomi di industri peternakan sapi. Kami akan berusaha sapi potong sangat tergantung pada skala peternakan dan kesediaan dana. Namun secara umum, kandang sapi harus bisa melindungi sapi. Terdapat tiga tipe kandang sapi, yakni kandang dengan dinding terbuka, setengah terbuka, dan dinding tertutup. Kita harus memikirkan secara lebih cermat lagi. Oke, di sini ada perawatan sapi. Bisa dilihat selain dimandikan, sapi juga harus diberikan pakan berupa pakan yang bisa dibeli. Ini pakan vitamin. Oke, kita akan membeli sejumlah 5 sapi. Satu sapi harganya 10 juta. Jika membeli 5 sapi berarti 50 juta. Oke, selain sapi kita butuh tanah. Tanah yang diperlukan harganya 4 juta rupiah. Sewa tanah itu. Kemudian membuat kandang sebesar 7 juta. Peralatan lainnya sebesar 1.200.000. Jadi jumlah modal yang kita perlukan ialah 60.200.000 rupiah. Oke, lanjut. Oke, saya di sini akan membuat sebuah poster.
Artinya akan berguna jika kita akan berternak sapi. Oke? Oke, demikianlah hasil dari kami. Apakah kelompok lain ada yang bertanyakan? Menanggapi jika adanya terjadinya kehilangan hewan ternak, contohnya kemalingan atau karena suatu penyakit, bagaimana Anda cara mengambil untung dari hal tersebut? Oke, pertanyaannya dari Rizky Fajar cukup bagus sekali. Bagaimana jika sapi kita kemalingan? Ya, apa yang akan kita lakukan jika sapi kita kemalingan? Oke, mungkin jawaban dari saya, kita akan membuat kandang sapi dan juga kita akan mengawasi kandang sapi tersebut. Jika kandang sapi tersebut jauh dari rumah kita, maka kita rutin mengunjungi ya agar tidak kehilangan. Jika sudah kehilangan, maka itu sudah berarti kita tidak perlu memberi langkah pencegahan awal dengan memberikannya vaksin. Oke, terima kasih sudah pertanyaannya. Baik. Saya pertanyaan lagi yang pertama Terima kasih. Ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian sudah mempresentasikan hasil kalian masing-masing. Selanjutnya kita refleksikan. Jadi bagaimana kesimpulannya untuk kelompok sapi tadi? Jika terkena penyakit atau kehilangan, bagaimana kesimpulannya? Jika sapi mengalami kehilangan, kita dapat mengikhlaskannya atau kita dapat melakukan pencegahan awal dengan cara menjaganya dengan ketat. Oke, selanjutnya yang jika ada tanaman kesimpulannya yaitu dibuang atau dijauhkan dari